Hobi. Dari duta wisata berkembang ke sinetron dan rekaman musik gitu, Pak. Weh, penyanyi dan pemain sinetron. Saya sebut tadi. Enggak, kalau penyanyi berapa sudah apa? Album. Cipta lagu atau berapa album? Karena salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Hari ini hari Senin, saya sowan ke rumah makan Kusuma Rasa di Pengging, Boyolali, Jawa Tengah. Alhamdulillah bisa ditemui oleh ownernya yang cantik. Namanya Mbak Rima Kusuma. Nama aslinya Rima Kusumawati Prasetyaningrum. Panjang. Ya, tapi panggilannya Rima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sehat. Muhammad Toha, alhamdulillah sehat walafiat. Dengan kegiatan yang berjibun. Iya. Hari ini kegiatannya apa aja? Berapa? Hari ini khusus untuk beliau, untuk Bapak Toha yang sudah menyempatkan waktu ke Kusuma Rasa ini. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kita mau menguli-uli tentang Kusuma Rasa. Boleh. Akan tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu. Iya. Pertanyaan pertama. Aduh, jangan berat-berat ya, Pak. Iya, iya. Pertanyaan pertama. Iya. Mbak Rima itu pengusaha Waduh. atau artis atau penyanyi atau event organizer atau apa namanya bisnis properti atau satunya lagi pengusaha minyak dan gas. Apa sih yang bener apa sih? Enggak, saya Agar pertanyaannya menyasar nanti. Aduh, saya Karena banyak banget ini. ASN. ASN-nya belum saya sebut ya. ASN itu apa? Aparatur Sipil Negara. Kalau dulu PNS. Iya, dulu pegawai negeri sipil. ASN-nya di mana? ASN di Disporapar Kabupaten Boyolali, Dinas Pariwisata. Dinas Iya, Pariwisata. olahraga, Berarti cocok ya? Cocok ya. Karena dulu jadi Mbak Boyolali Iya, ya? Duta Wisata Duta tahun Wisata. 2003. Nomor 1 ya? Nomor 1. Nomor 1 2003? Iya. 2003. Luar biasa. Hobi. Dari Duta Wisata berkembang ke sinetron dan rekaman musik gitu, Pak. Weh, penyanyi Iya. dan pemain sinetron. Saya sebut tadi. Enggak, kalau Iya. penyanyi berapa sudah apa? Album. Cipta lagu atau berapa album? Karena berawal dari hobi, Bapak. Jadi memang sempat kolaps dengan beberapa artis gitu. Di antaranya Widi Hello Band, ada Mas Gogon, ada Cak Dikin juga, kemudian ada sendiri juga, karena saya memang asli Putri Boyolali, jadi lagu alun-alun Boyolali itu lagu saya, Pak Toha. Lagu alun-alun Iya, Boyolali. iya, itu. Selain itu? Selain lagu alun-alun Boyolali apa lagi? Lagu ini yang baru proses itu dengan judul Salah Paham, itu lagu saya juga, dan ini masih tataran untuk editing video klipnya. Dua cincin? Dua cincin sudah itu ya? juga syuting di salah satu potensi pariwisata di Boyolali yang ada di Selo. Dua cincin, alun-alun Boyolali, Salah Paham, apa lagi? Lagunya dengan Gogon itu ada 4 album, Pak, saya, Pak. 4 album? 4 album. Sama Mas Gogon itu? Iya, ada belasan lagu. Hmm. Itu terus sebenarnya saya lebih ke film, Pak, cuman makanya saya Enggak, dalam musik dulu. Oh, musik dulu, Genrenya oke. apa? Genrenya? sebenarnya karakter suara saya pop, cuman menyesuaikan karena saya Menyesuaikan ada tuntutan IO, pasar. jadi ya IO kan kadang, Mbak, ini dong gini, karena owner harus perform, ya sudah saya menyesuaikan. Lagu-lagu Jawa itu? Lagu Apa? ya ada Jawa, ada pop, ada campur sari, ada dangdut, kita fleksibel Campur sari, aja, ya. iya. Berarti all gender ya? All gender, tapi Oh, luar spesifikasinya memang pop saya. Spesifikasi Iya, pop. pop. Pop lama, pop Milenial dan jadul bisa, Pak. jadul. Karena pop lama itu kadang-kadang kan lagu lama kan, Tapi enak, Pak. nyarinya lama didengar. gitu ya kadang-kadang. Enak ya itu ya. Lumayan. Penyanyi, pemain sinetron. Sinetron. Sinetronnya apa aja udah? Sinetron banyak, Pak. Memang layar lebar. Terus kalau FTV udah puluhan FTV. Makanya dari situ kan teman-teman Jakarta. Puluhan episode. Iya. Iya. Apa sih?
Banyak. Buka YouTube. Saya kok belum pernah nonton anunya, sinetronnya. Ada layar lebar yang paling berkesan dari puluhan film saya itu judulnya Karyo, itu tentang TKW ya. TKW. Iya. Itu waktu itu syuting di Wonogiri itu lama, very long time. Jadi di situ saya baru tuh merasakan nominal yang wow, sehingga saya bisa ya ikut membahagiakan orang tua, keluarga. Itu rezeki itu dari film Karyo itu karena festival Prancis nomor 1 saya di Asia. Luar biasa. Iya, nomor 1, pemeran utama juga. Pemeran utama? Iya. Yang dari TKW itu? Iya, bisa dilihat di YouTube, judulnya Karyo. Yang lain layar lebar ya kayak Tora Sudiro, Bu Yati Rahman, banyak Pak itu Pak. Banyak banget, makanya dari situ teman-teman Jakarta mungkin melirik atau monitor ya, oh ini layak nih jadi anggota Parvi. Kebetulan saya sudah dilantik juga jadi wakil ketua Parvi Jateng. Oh iya, itu sama Pak Pri juga wakil ketua Pak. Yang enggak, ini tadi kan saya tanya ininya. Iya. Pekerjaan sebenarnya apa ASN ya? Tapi banyak banget kan hobi, ya. Pak, kalau pengusaha kuliner. Entertain kan hobi. Oh iya, pengusaha kuliner, penyanyi, event organizer, owner CO Click Project, ya toh, pemilik Kusuma Enterprise, apalagi bisnis properti, distributor minyak dan sebagainya. Iya. Selain itu organisasinya kan banyak juga banyak, itu. Pak. Banyak Pak. Wakil ketua Parvi Jateng. Iya. Ya toh. Apalagi Papri. Papri itu apa? Perbedaannya itu kalau Papri itu ke musik ya, Persatuan Artis Penyanyi Pemusik Rekaman Indonesia. Kalau Parvi kan perfilman gitu. Oh, Papri itu menaungi seluruh ya seniman lagu, pemusik seniman, ya. All gender juga. Pami di bawahnya Papri juga. Pami itu di bawahnya Papri. Iya. Oh. Gitu, Melayu. Kalau Papri di Jawa Tengah apa? Ketua? Saya wakil ketua Pak. Wakil ketua juga? Iya, ketuanya Pak Soleh Akbar, yang pencipta lagu TKW. Iya. Selain apa tadi, Parvi, Papri, ada lagi Ormas. Pemuda Pancasila, KNPI, apa lagi? Bapak kok tahu sih? Bapak kok tahu? Ya kita kan lihat kan. 3 cinta saya Pak Toha, 1 keluarga, 2 pekerjaan, 3 organisasi. Karena memang saya suka bersosialisasi. Terus gimana ngatur waktunya itu? Waktu tidur paling 3 jam ya Pak sehari dari dulu 3 jam? Ya. Bah. Saya lebih mengimbanginya ke konsumsi makanan yang bernutrisi sama konsumsi madu saya. Madunya memang itu bagus ya, qualified banget. Jadi staminanya bagus. Makanan yang bergizi sama madu. Iya. Ya, sama Betul. olahraga tentu ya. Olah jarang. Lah itu yang yang ini. Olahraga. Tidur paling ke pas mobil gitu, di mobil gitu aja. Paling karena saya sering keluar kota ya, dan saya menghabiskan waktu biasanya di weekend, Sabtu Minggu, karena Senin sampai Jumat saya full time di ASN. Jadi saya nggak ngotak-atik waktu dari pagi sampai sore, saya tetap all out di Pemkab. Kemudian selepas dari itu menyalurkan hobi, bermanfaat orang banyak. Sabtu Minggu. Gitu. Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu biasanya. Jumat Sabtu Minggu ya, untuk organisasi. Syuting, iya, luar kota, misalnya ke Bali, ke Jakarta ya, saya ambil di weekend. Oh, gitu. Berarti setiap hari itu rutinitasnya di Pemkab Boyolali. Iya. Di Dispora Par. Iya, iya. Dinas apa Pemuda, itu? Olahraga dan Pariwisata. Iya. Oh, ya pas ya. Ya, sesuai pas passion, ya. passion. Sesuai ya. Passion, iya. Sudah kepala dinas? Belum Pak. Belum ya? Doakan ya Pak. Ya, insya Allah semoga segera jadi kepala dinas. Iya, amin. Jadi sebenarnya sudah banyak sinetron, film ya, ya. menyanyi ya. Nyanyi ya. Nyanyi sudah banyak banget itu loh. Terus ngambilnya kegiatan itu ya tetap cuma After Sabtu office Minggu. Pak, enggak after office. Kerja kan sampai jam 4 nih. Saya ada space 1 jam buat prepare. Setelah itu saya kegiatan sampai pagi. Nah, istirahatmu kapan itu? Ya 3 jam itu. Di mobil tadi Pak. Iya. Di mobil itu. Terus keluarga gimana? Ditinggali terus gitu? Pinter-pinter atur waktu lah Pak. Pinter-pinter ngatur waktu. Ya, hebat. Iya. Penghargaan pernah ya? Sering Pak. Saya sering. lihat radar apa itu? Iya. Radar Award ya. Iya, setiap radar tahun Solo hampir Award dapat. 2017 itu. Iya Pak. Setiap tahun ya. Sama Bapak juga kan Pak? Kapan itu? Bapak kan sering penghargaannya nggak cuma lokal Pak. Oh gitu ya. Juara atau mau saya podcast Pak. Saya roasting, kalau perlu saya roasting beliau. Beliau yang multi talent juga. Bapak DPR RI beberapa periode.
Luar biasa. Itu waktumu itu loh. Ya Allah, kayak kitiran ya kalau anu ya. Karena seneng, Muter sana, Pak. muter sana, muter sini gitu ya. Kalau pekerjaan sesuai hobi itu kan kita nikmat aja gitu. Dinikmati, nggak ada beban. Terus hobi dibayar cuannya banyak, jadi semangat. Halal dan barokah. Tapi yang paling gede cuannya ini tadi ya apa? Entertain ya. IO event organizer saya. Event organizer. Event Bukan organizer. main film tadi loh. Main film, oh iya, zaman Katanya segitu paling udah. gede ya? Aduh, gede banget Pak, itu sumpah itu speechless lah saya kalau tahu. Dari Speechless situ lah. langsung FTV-nya ya biasa-biasa gitu. Kenapa nggak main film lagi? Belum ada yang ngajak? atau Pak, saya juga waktunya udah ya? produser kali Pak, saya sudah pernah beberapa produser film juga. Nah, kita akan ulik satu persatu. Karena kegiatannya banyak, posisinya juga banyak, jabatannya juga banyak. Aduh. Ya, apalagi pekerjaannya juga banyak. Satu persatu kok bisa ngelakoni semuanya itu ya. Yang kita heran. Saya itu tiga jabatan gitu aja sudah pusing ya. Ini macam-macam itu. Sebagai artis. Iya. Nah, sebagai artis itu tadi kan sudah bintang sinetron, bintang film, nyanyi, ya toh. Iya. Buat lagu, Iya. nyanyi, buat album. Jadi satu posisi aja kan Satu-satuan. udah banyak ya. Beda segmen ya. Nah, ini gimana cara ngerjain? Kapan? Hah? Dari hobi itu kan dari kecil Pak, dari nari, dari nyanyi, dari Oh, nari acting. juga ya? Nari Pak, Oh. nari Pak, nari memang nari. Ya passion saya di entertain sebenarnya. Jadi memang pekerjaan apapun kalau kita suka kan seneng, happy bawaannya, nggak Jadi mengenal sehat waktu. ya? Iya, Jadi sehat ya? Iya, temannya banyak. Saya bisa jadi tahu bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana beradaptasi dan menghadapi berbagai macam karakter. Tingkat pendewasaan saya belajarnya dari proses itu semua gitu loh. Kan beda nih organisasi. Iya. Di dunia film itu udah beda, dan saya harus memposisikan sama setara dengan mereka. Kalau saya film ya saya bukan Berarti pengusaha ilmumu itu gitu. harus dari berbagai bidang ya? Enggak gini, karena orang yang punya ilmu banyak, lebih banyak Iya. dan lebih tahu, itu kan kalau di Islam kan alim. Iya. Orang alim itu biasanya bijaksana. Iya. Jadi kalau kita di berbagai bidang dan kita bisa menguasai itu, Iya. jadi bijaksana juga karena punya ilmunya. Oh, orang seni itu kayak gini. Oh, Iya. orang kontraktor itu kayak gini. Iya. Oh, orang ini itu kayak begini gitu kan. Iya. Maksudmu begitu? Iya. Bisa bijaksana begitu. Harus, Jadi harus. hidup tentrem gitu ya. Iyalah, damai, sejahtera hati. Sejahtera hati, bisa memaklumi. Ya koyo ngono kuwi lah. Iya. Kita nggak harus marah toleransi gitu saya kan. tinggi. Nah, toleransi tinggi. Handle, controlling itu yang penting. Itu artis Pak. ya. Kalau pengusaha itu kan ada properti, ada Aduh, Bapak ini apa sih? minyak, Alah, ada sekarang apa namanya? Resto ini. Kusuma Rasa. Kusuma Rasa ini. Ini gimana ngelolanya? Kusuma Diserahkan Rasa. orang. Iklan dulu ya Pak. Kusuma Rasa nikmati ada Tara. Kusuma Rasa Enggak. nikmati ada Tara. Iya, Kusuma Rasa berdiri kurang lebih ya setahun Pak, baru setahun. Setahun yang lalu. Karena saya melihat potensi pariwisata yang ada di Boyolali ini memang berkembang pesat ya, terutama di bidang kuliner. Dan ini menjadi salah satu destinasi karena di Kusuma Rasa sendiri ini kan dekat dengan air, back to nature. Andalannya Boyolali itu air memang ya. Air, Ya, sumber mata wisata air ya. Ye. Dan banyak histori atau sejarah tentang Pengging itu sendiri, dan ini menyatu antara dekat Masjid Cipto Mulyo, tempat kungkum biasa orang berendam malam Jumat Pahing, dan di samping ini kan juga aliran sungai yang Aliran langsung ke sungai. hulunya, sumber mata airnya yang begitu jernih, yang begitu alami, sehingga orang datang ke Kusuma Rasa itu kan makan di atas sungai Pak biasanya Pak. Makan di atas Di sungai. atas sungai pakai ya kursi ala kadarnya. Oh, pakai kursi maksud saya. Iya Oh, Pak. saya pikir Ada makan di mejanya atas sungai. Pak. Ada meja. Basah dong Pak. Pakai ban juga nggak apa-apa kalau Iya, memang iya, ini. iya, iya, iya. Anak-anak kecil biasanya. Iya, iya, iya. Ada mejanya ya. Iya. Itu Makan Pak. di atas sungai. Jadi semenjak buka di sini ya alhamdulillah UMKM juga berkembang baik gitu. Maksudnya apa? Multiplier effect-nya. Kecil-kecil, iya betul. Betul, balon, Impact-nya. jualan balon, Orang jualan apa begitu ya? Iya, depan saya juga sudah ada kulinernya dan kita senang, kita bukan kompetitor tapi bagaimana Pengging ini menjadi wisata kuliner di Boyolali gitu. Karena memang orang
di Boyolali kan juga suka makan ya, rata-rata begitu. Dan Jadi ini makanya jadi tadi kan saya ngulik, ini apa sih keistimewaannya Kusuma Rasa ini? Iya. Oh ternyata makan di atas sungai ya, atau makan di sungai ya? ya. Basah-basah berarti ya? Kakinya Pak yang basah Pak. Kakinya yang basah. Basah. Tapi karena air itu kan selalu ngalir ganti-ganti, jadi nggak masalah lah kalau buat cuci muka apa gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, it's Bening okay. juga ya karena ada umbelnya Sangat ya? jernih, makanya datang ke Kusuma Rasa. Datang di Kusuma Datang ke Rasa. Kusuma Rasa. Pengelolanya adik kandung saya sendiri, Dek Hanung Kusumo Prabowo itu yang saya menyerahkan sepenuhnya untuk manajemen, untuk Keuangan juga iya, ya? chefnya dan semuanya ke adik saya gitu Pak. Karena saya cuma 2 bersaudara, adik saya sudahlah. Itu banyak membantu saya karena support dia yang luar biasa membuat adrenalin saya terpicu untuk ayo kuliner. Gitu. Jadi tidak ya memang kan sekarang itu kebanyakan pokoknya terjun ke kuliner gitu loh. Tapi ini kan ada kreativitasnya itu tadi. Iya. Makan di atas sungai itu. Iya. Di atas sungai. Atas sungai dengan menu yang variatif macam-macam. Oke, berarti pengusaha itu tadi seni atau artis itu sudah. Sekarang kok event organizer juga itu. Iya. Ini ngurusi apa sih event organizer itu? Macam-macam Pak, terutama WO ya, weddingnya Wedding juga ya, organization. kita ada beberapa kontrak dengan gedung, dengan ya ada hotel juga, nggak bisa saya sebutkan ya itu. Yeah. Itu Sabtu Minggu pagi malam dan itu sudah bertahun-tahun. Itu untuk weddingnya ada paketan dari muanya, dari dekor, dari catering gitu. Kemudian juga Dari untuk hiburannya juga. iya pasti. Terus IO saya juga menangani tentang workshop, webinar, bintek gitu. Oh gitu. Iya, iya. Menangani webinar, Iya, bintek iya. dan sebagainya. Iya, iya. Narasumbernya berarti yang nyari Saya. IO-nya juga ya? Iya, tapi biasanya by request sih, tergantung By request. dari lembaga mana, dari kantor dinas instansi apa. Jadi saya menyesuaikan request dari klien kolega saya. Itu sudah bertahun-tahun ya? Ampun, sudah. Oh, jadi yang ada yang bintek Oh, itu enggak juga. Kusuma Enterprise ya? Atau Teman-teman banyak. IO Klik Project ya? Klik Project. Klik Kenapa Project. dinamakan Klik? Biar ngeklik chemistry dapat satu frekuensi dan kita kompak jadi tim solid gitu. Oh. Iya. Semua Terus kan bedanya dengan Kusuma itu Enterprise musik apa? musik saya ada punya grup musik yang namanya Kusuma Enterprise, itu kan ada dangdutnya juga ada, akustiknya juga ada, keroncongnya juga ada. Nggak semua klien kan minta customer ini misalnya saya pengen akustikan, ya kita menyesuaikan. Kalau yang di outdoor kayak di alun-alun mana gitu, kayak kemarin di tempat bapak tuh itu, ini dong kasih abalala, ya saya kasih dangdut kayak gitu misalnya. Oh, abalala Sering kemarin Pak, ini ya? EO-nya sini ya? Ya sering Abalala lah, itu ya? sering gitu. Iya. Itu pekerjaannya. Iya Pak. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan organisasi, wakil ketua Organisasi, Parvi itu iya. gimana? Parvi ya di Jawa Tengah Wakil ketua bagian apa itu beda? saya eksternal, jadi saya yang mengawal Solo Raya Pak, semua. Oh, wakil Untuk- ketua di wilayah Solo Raya berarti Iya, ya. wakil ketua DPD kan ada internal eksternal, saya eksternal yang untuk di lapangan. Banyak Kalau bintang film internya- ya di sini ya. Banyak banget, semalam juga, aduh banyak kita datengin gitu free. Soalnya Enggak, kita di Solo Raya ini loh, bintang filmnya Oh, banyak. bintang film ada beberapa sih Pak, Beberapa cuman ya? iya karena banyak yang sudah sepuh ya. Jadi kayak Pong Harjatmo itu kan Solo itu salah juga satu itu ya? senior saya juga, iya. Gitu. Kalau Papri, Papri musik Pak untuk rekaman. Kita juga, nah ketika ada yang apa kayak pembajakan itu tugas kita juga. misalnya ada yang apa cover kayak gitu, urusan Papri juga itu ya. Papri juga itu. Wadah ya, kita lebih ke wadah gitu. Enggak, misalnya mengcover lagu, yang lagu itu yang punya mengklaim gitu, urusannya Iya, Papri ya. boleh itu kita ya? fasilitasi untuk menyelesaikan itu gitu Pak. Gitu. Papri begitu ya. Sudah 3 periode saya. Iya. Ketua di Boyolali, sekarang wakil ketua di Jateng. Kaderisasi Pak, kaderisasi yang muda-muda ini kan sudah STW. Itu berapa umur? Oh ya, umur Mbak Rima itu berapa sih? 40 tahun. Baru 40. Aduh Bapak, sama seumuran kita Pak. Iya, kelahiran berapa sih? 82 saya. Oh, 82. Tapi jiwanya muda, besti. Sudah 40 ya? Sudah 40 atau baru 40?
40, 82 12 Januari 82. Baru 40 ya. 8 Januari 12 Januari 82. Iya, 11 12 sama beliau. Ya, kita 41. Oh iya. Jadi 40. Iya, tapi jiwanya cuman 17 selisih tahun. Itu Papri, Parvi. Iya. Ada lagi Pemuda Pancasila gimana? Iya, Pak. Ya, Sri Kandinya. Pemuda Pancasila itu kan harus putranya Purnawirawan ya? Enggak, bukan? Juga, enggak. Tidak juga ya? Enggak. Semuanya bisa ya? Iya, bisa. Bisa. Kalau KNPI? KNPI di Jateng pernah. Banyak sekali yang saya handle ya Pak ya. Saya pengen fokus 1-2 organisasi. Saya lebih ke Papri sama Parvi sekarang. Karena di situ enjoy-nya all out ya? saya, all out. KNPI juga ini sih senang karena pemuda ya. Pas dengan ini. Iya, ya, pemuda. Jiwa saya. 40 itu masih pemuda memang. Pemuda, iya dong. Dulu itu katanya pernah konser sama Mbak Atik CB sama Ita Purnamasari, itu pas acara apa sih? Itu acara apa ya Pak, itu di Adiwangsa terus ke Belanda yaitu konser apa sih Pak, lupa, aduh lama banget itu, Bapak tahu aja sih. Levelnya sama berarti ya, sama Atik Mbak CB. Ita sama Atik CB. Kalau Ita Purnamasari kan Jawa Barat. Iya. Kalau Atik CB Jawa Timur. Iya, kita kalau satu Rima Kusuma frekuensi. di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pas collab sama 3 kita. ya. Collab dan sama-sama asik. Sama-sama. Collab itu kolaborasi bukan kolaps ya. Iya, kolaborasi lah Pak. Kolaborasi ya? Iya Pak. Understand Pak? Understand, yes, ya. Oke. Oke. Banyak amat pertanyaannya ya Pak ya. Aduh, Bapak ini. Bingung ya Pak, mana nyawa lagi Pak? Ini pekerjaannya banyak dan memang sembodo sih. Mbak Rima itu sembodo. Ya memang dari keturunannya apa namanya Balung Gajah. Ya. Balung Gajah sangat giat, kerja keras, berusaha, punya kreativitas dan selalu mobile. Untuk apa ya? Oh, yang orang Jawa itu obah mamah itu selalu obah mamah ulet. Sampai mobilnya itu ada banyak. Mobilnya banyak, plat nomornya aja Rima semuanya itu loh. Saya pernah lihat itu mobil Hyundai itu ya. Hyundai itu Velfire. Ya apa Adis 12 yang Velfire 121. Yang Velfire 121. Iya, MA Rima berarti ya. Udah mau, nggak usah bahas-bahas. Ada lagi CR-V itu dulu ya, pernah ya? 121. 121. Hyundai 211. Ya, Fortuner juga itu ya. Iya, 21. Fortuner 21. Itu mobil mewah semua itu. Ada Serena ini yang dipakai ini ya. Kalau pajak. Serena itu ya. Iya. Serena 121 juga. 121 semua. Iya, enggak dong Pak. 121, 211, 211. Ada lagi yang dulu dulu itu pernah apa ya? Fortuner sudah, CR-V sudah ya. Sudah. Serena sudah ya. Iya, karena itu bukan prestis sih Pak. Maksudnya kebutuhan saya luar kota. Saya kadang pagi ke Purwokerto, kadang ke Kuningan, itu kan driver juga sip-sipan 3 driver Pak, jadi nggak mungkin saya eksploitasi pegawai saya, kan nggak. Jadi memang saya shift. Kemudian mobil kan juga harus yang sehat. Saya butuh kenyamanan dalam berkendara. Yang bisa tidur lah di situ ya. Iyalah Pak. Karena itu ya nyaman, kalau kita nyaman kan kita enjoy. Ya kan ya nggak Pak, bisa belajar di dalam mobil. Iya. Dengerin musik gitu, imun meningkat. Gitu Pak. Maksudnya apa namanya, nomornya kok bisa itu semua itu apa? Ketika kalau parkir kita biar event besar, kalau event besar itu kadang kan sulit masuk juga. Beberapa saya mengalami di outdoor ya, kemarin juga di lapangan itu ya ampun susah itu. Tapi ketika sama mobil saya keluar semua kan bisa gitu dan ini nih gitu, tanpa harus ada embel-embel VIP atau apa gitu. Apalagi pas guest star di suatu tempat saya bintang tamu kan lebih gampang masuk. Ini ownernya event organizer gitu ya. Oh, ini ketuanya event organizernya gitu ya. CEO ya Pak. CEO, oh ya CEO ya. CEO ya apa sih singkatannya? Beliau itu Chiefnya ya luar biasa. Pak, yang penting semangat. Semangat terus ya. Semangat dan ya
kunci kesuksesan kan disiplin dan kerja keras. Disiplin, kerja keras, kita pintar bagi waktu, kita bisa memanage diri kita sendiri, dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang memang tidak baik, berguna, merusak jiwa. Oh no, itu saya buang jauh-jauh itu. Apalagi kan yang namanya usaha itu kan ada like and dislike, ya sudah, yang tidak perlu ya nggak perlu kita pikirkan. Kita harus bisa memfilter itu dengan berdamai dengan hati kita. Terus insya Allah bisa. Filosofi hidupmu itu apa sih? Apa? Ke depan mau apa? Ke depan saya pengen bermanfaat bagi orang banyak aja deh. Pengen bisa menciptakan suatu hal-hal yang positif. Bisa, karena papa saya udah almarhum, yang meneruskan cita-cita beliau dengan insya Allah tidak menyakiti hati orang. Kita selalu berguna, bisa mengimplementasikan nasihat beliau dengan selalu jangan bosan berbuat baik, dan apapun yang terjadi dalam diri kita, keikhlasan itu menjadi penting dan faktor utama bagi saya. Gitu. Filosofi hidup saya adalah orang yang mulia adalah orang yang bermanfaat dan berfaedah bagi sesama manusia. Itu, Pak. Bisa membuat orang tersenyum, bahagia, menularkan energi positif, gitu. Terus menolong semampu kita, semampu kita, tidak di luar batas kemampuan kita lah. Gitu. Ada filosofi yang pernah saya podcast itu, filosofi hidupnya kebanyakan begini, supaya jadi sukses itu adalah yang pertama berbakti kepada orang tua, ya, baik orang tua yang sudah sedo maupun yang masih sugeng, masih hidup, dan banyak sedekah, katanya begitu. Harus, kalau itu wajib ya. Itu ya. 2,5%. Oh ya, harus. Setuju ya itu ya. Sangat setuju dan sudah diaplikasikan. Sudah diaplikasikan. Alhamdulillah. Berarti calon orang sukses. Iya, harus. Ya, dengan kita ikhlas kan, kita ridho, rezeki itu mengalir, akan mengikuti dan menyertai kita. Iya. Kesuksesan itu nanti pilihannya apa? Kesuksesan sebagai pengusaha, kesuksesan sebagai artis, kesuksesan sebagai event apa? IO apa? Atau pengusaha yang lain? Ini kalau saya bilang pengen sukses semua, serakah nggak sih? Nggak, yang paling utama. Kalau yang paling utama saya sukses berkarir dalam dunia ASN. Itu di ASN? Iya. Oh, ya, saya pikir ASN ini nomor 2, ternyata nomor 1 ya. Tetap di ASN secara ya. priority saya di ASN ya. Inilah contoh, saudara-saudara sekalian, contoh ASN yang meskipun sibuk dan meskipun luar biasa kegiatannya, tapi tetap nomor 1 adalah pekerjaan pokoknya, yakni aparatur sipil negara atau PNS-nya. Karena ya membawa amanah masyarakat dan amanah negara. Tentunya demikian. Iya, Bapak. Jadi nanti sukses, pengennya jadi setidaknya. Ini kan karir ASN itu paling tinggi sekda ya? Iya. Iya toh? Iya. Ya, setidaknya bisa sampai sekda ya. Amin. Sampai sekda. Ya. Mau jadi wakil bupati kayak Bapak kayaknya jauh banget. itu apa? Aduh, apalagi di PRRI seperti beliau ini. Ini figur contoh inspirasi saya. Pak ASN kan nggak boleh nyalek, ya kan? Nggak boleh. Tapi kecuali boleh. Resign. Kecuali resign. Memang yang berpolitik biar orang tua dan adik saya ini aja. ASN aja eksekutif aja. Sebagai closing statement, ajakan kepada masyarakat supaya punya, ya karena ini masih muda, ajakan pada para pemuda, kaum milenial untuk apa, monggo silahkan, ajakan apa yang tersirat di hatinya Mbak Rima untuk mengajak sesamanya itu biar bermanfaat bagi mereka sendiri. Iya. Boleh kalian beryuforia, tapi kalian juga harus balance dengan kerja keras, dengan disiplin, dengan tetap bisa memanage waktu dan juga kesehatan, terutama optimis, jangan ambisius, tapi tetap berkarya, ciptakan dedikasi dan integritas yang tinggi terhadap diri kalian semuanya. Tetap semangat dan salam sehat. Jadi kerja keras, berdedikasi, berkomitmen tinggi, harus punya disiplin, integritas. Iya dong. Iya, itu harus melekat. Harus melekat. Insya Allah lah bisa, step by step. Begitulah filosofi yang diajarkan oleh Mbak Rima Kusuma,
yang seabrek kegiatan dan posisinya di dalam organisasi. Semoga Mbak Rima tetap sehat walafiat dan juga. tambah sukses. Amin. Ya, apa yang dicita-citakan terwujud nanti. Iya. Tapi tentunya dengan kerja keras, yakin, optimis, dan tanpa kenal lelah. Demikian para pemirsa podcast Muhammad Toha, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi lokasi Kusuma Rasa ini berada tepatnya di Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Jadi dekat alun-alun Pengging ke barat itu nanti sudah ada denahnya yang bertuliskan Resto Kusuma Rasa. Banyak sekali menu-menu varian di sini dan yang paling spesial adalah iga, sup iga dan juga baksonya yang istimewa. Kita bisa menikmati kuliner di atas sungai, juga panorama alam, dan juga bisa berselfie di sini dengan disediakan musik yang sudah komplit dengan player, singer dan juga hostnya. Jangan lupa subscribe di Rima Kusuma Official, di IG-nya ada Kusuma Rasa Pengging dan juga Rima_Kusuma 82, Facebook-nya Rima Kusuma dan Kusuma Rasa Pengging. Gitu. Baik. Event organizer kami bernama Klik Project. Di situ kita menangani segala macam event, baik di indoor maupun outdoor. Juga ada wedding. Kita menangani WO dari segmen kelas middle ke bawah sampai dengan yang high class juga insya Allah bisa. Dan juga bisa bekerja sama dengan Klik Project di kegiatan webinar, workshop maupun bimbingan teknis. Bisa kontak ke nomor handphone saya pribadi 0812261 5 kali 6 Rima Kusuma. Terima kasih.